Lihatlah ini, masa depan kota Jakarta 20 atau 30 tahun lagi. Gersang, panas, dan tak lagi hijau. Wilayahnya sumpek, subur bangunan beton di mana-mana. Kini, di utara wilayahnya sudah tenggelam karena kenaikan air laut. Menghilang tanpa jejak dan sisa. Mimpi burukkah ini semua? Tidak, ini bakal benar-benar terjadi jika Jakarta gagal membaca perubahan iklim dan mengelola ekologinya. Banyak kota dibangun dengan obsesi yang salah. Jakarta salah satunya. Sejak 4 dekade lalu, Jakarta sudah krisis ruang terbuka hijau. 4 master plan tata ruang jadi buktinya. Rencana Induk Jakarta 1965 hingga 1985 menyebut RTH pada masa itu seluas 37,2% dari total wilayah Jakarta. Namun pada RUTR 1985 hingga 2005, luas RTH tergerus dan tersisa 25,85% saja. Sementara angka di RTRW 2000 hingga 2010 cuma mencatat 13,9%. Kini semakin parah. RTH Jakarta terus menyusut, tak sampai 10% dari total wilayah. Makanya jangan heran, areal resapan air di Jakarta berkurang, dan saat hujan tiba, banjir selalu jadi langganan. Hujan yang mengguyur ibu kota menimbulkan genangan hingga banjir di sejumlah lokasi di ibu kota. Banjir yang meluap ke jalan raya membuat kegiatan warga Jakarta hari ini tersendat. Ketinggian air diperkirakan mencapai 1 meter lebih. Tak hanya hotel dan pertokoan, puluhan kendaraan yang terparkir di halaman. Pangkal masalahnya terbilang klasik. Alih fungsi lahan untuk komersil tak mampu dicegah dan dihindari. Mal-mal berdiri, wilayah serapan jadi kantor dan tempat bermukim. Belum lagi giat pembangunan infrastruktur. Kota Jakarta terobsesi pada beton pembangunan. Dan sayangnya, banyak pembiaran terjadi di depan mata. Situasi runyam itu ditambah lagi dengan kenaikan air laut karena pemanasan global. Sebagian besar tanah Jakarta tergerus, sementara dari utara, air laut semakin merisak masuk. Jakarta seperti mustahil untuk diselamatkan. Salah siapa ini? Siasat cepat dibuat, barikade beton dibangun di utara untuk membendung air laut. Tembok baru mungkin mengulur waktu, tapi tidak berdampak banyak dan mungkin tidak akan cukup. Malahan, beban masalah baru muncul, rusaknya ekologi pesisir. Di tengah kota, renovasi besar-besaran sungai kota, waduk, dan kanal banjir tengah dicoba. Tembok dibangun di tepian sungai, kanal banjir dikeruk, taman-taman baru dibangun. Tapi sayangnya, permukiman warga miskin kota digusur satu persatu. Sekarang kembali kita bahas soal penggusuran demi penggusuran yang terus terjadi di ibu kota. Itu bisa jadi cara paling murah untuk mengejar target pada Jakarta nomor 1 tahun 2012, 30% ruang terbuka hijau di tahun 2030. Masalahnya, semua siasat itu tak ramah bagi warga miskin kota, apalagi perempuan. Hal yang lain juga ditandai dengan pendekatan penggusuran tanpa adanya proses konsultasi dan persetujuan warga termasuk perempuan. Kalau ada persiapan kumpul semua ini. Masyarakat yang miskin, perempuan miskin, termarginalkan, yang orang-orang yang mendapat diskriminasi di masyarakat ini kan dia nggak dilibatkan sampai tingkat atas gitu. Kan kalau ibu-ibu kampung ditanya, enggak, kami sudah suarakan di PKK, dia mintanya PKK 1-5 orang begitu ya. Nah itu yang hadir ya mereka aja gitu. Dan belum tentu suara perempuan pengupas kerang di Cilincing misalnya didengar kan. Jakarta, kota besar yang menampung 30 juta orang setiap hari, telah dipaksa menanggung ancaman perubahan iklim. Kota semestinya dirancang berbasis mitigasi bencana, sesuai yang dibutuhkan, bukan sekadar proyek semata.
Masalahnya drainase banjir kanal adalah konsep konvensional. RTH semestinya dipahami bukan sekadar kawasan baru atau sarana taman kota. RTH secara ideal berkonsep pada ekosistem kawasan, dari soal fungsi ekologis seperti meningkatkan kualitas air tanah, mencegah banjir, mengurangi polusi udara, hingga pengatur iklim mikro. Fungsi lain RTH adalah ruang interaksi sosial, mampu jadi jalan memberdayakan sosial ekonomi warganya. Oleh karena itu, pendekatan ekologi kota harus menjadi syarat utama, bukan sebatas proyek semata. Coba bayangkan, untuk mendapatkan fungsi pohon seperti semula, setidaknya perlu waktu 15 hingga 20 tahun. Selama itu, fungsi ekologisnya terkadang sudah hilang, tanpa ada yang menanggungnya. Pembangunan itu tidak hanya perbaikan fisik, tapi sesuai kebutuhan warga. Tujuan suatu kota adalah menyatukan orang, bukan untuk saling menceraikan. Disinilah aku dibesarkan, di hamparan sungai yang kian hitam, di ujung jalan sempit yang terus tergenang, di bawah jembatanku bernyanyi riang. Bernyanyi untuk dia yang kesepian di tengah malam, bernyanyi untuk dia